Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمرت بالنحر وهو سنة لكم الآية. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu wali murid beserta siswa-siswi SD Al-Manar Pakal Surabaya kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati beserta anak-anak sekalian yang saya sayangi. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan ini kita kembali lagi yaitu dalam kegiatan peringatan hari besar Islam, yaitu khususnya Hari Raya Idul Adha. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita akan kedatangan lagi yaitu hari raya yaitu Idul Adha. Semoga kita bisa menjalankan ibadah Idul Adha ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya anak-anak sekalian yang ada di rumah, yang perlu saya sampaikan pertama kali yaitu seperti yang di mukadimah tadi, yaitu dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha di SD Al-Manar ini akan ada kegiatan-kegiatan untuk bisa diikuti, yaitu mulai hari Senin ini kita akan ada kegiatan yaitu penjelasan wawasan tentang Idul Adha beserta video yang menceritakan tentang sejarah Idul Adha. Pertama-tama kita akan membahas secara singkat tentang sejarah Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban atau Idul Adha ini mempunyai sejarah yang amat luar biasa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di situ sejarah menceritakan bahwasannya Nabi Ibrahim menjadi nabi tuntunan kita, nabi yang mempunyai tauhid, bapak tauhid kita yaitu Nabi Ibrahim ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Di situ Allah sedang menguji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini dengan memimpikan menyembelih anaknya Ismail ini, dan ini mimpi ini berulang-ulang kali. Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung mengikuti mimpi itu, tetapi Nabi Ibrahim mencari petunjuk, mencari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keyakinan bahwasannya mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim ini memohon petunjuk kepada Allah, ternyata mimpi itu benar-benar petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dalam mimpi itu
memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Seketika itu Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail ini untuk menceritakan isi dari mimpi itu kepada Nabi Ismail, bahwasanya Nabi Ibrahim ini bermimpi menunjukkan atau mendapatkan sebuah wahyu, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Seketika itu juga Nabi Ismail dengan ikhlas menerima wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan dengan sabar menerimanya. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail ke sebuah tempat. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk disembelih. Dalam perjalanannya menuju tempat untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini diganggu oleh setan-setan untuk meragukan keyakinannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tetapi dengan teguh, dengan keyakinan yang kokoh, Nabi Ibrahim ini melanjutkan isi dari isyarah itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan sabar, dengan ikhlas didampingi oleh ibunya, yaitu Hajar, dengan ikhlas juga merelakan anaknya untuk disembelih. Tetapi dalam perjalanan menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ini dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Nabi Ismail ini digantikan dengan seekor domba oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang menguji kesabaran, ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Ibrahim telah lulus ujian. Dalam mimpinya mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanpa ragu, dengan ikhlas menerima apa yang menjadi perintah Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekalian, menyambut hari raya Idul Adha ini, kita bisa belajar banyak dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam beserta istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan kokoh keimanan, dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedang diuji dengan menyembelih anaknya ini. Oleh karena itu, anak sekalian, pesan yang dapat kita ambil dari sejarah, dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita belajar untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, anak sekalian, perlu diketahui bahwasannya pada hari raya Idul Adha ini, ada beberapa hari sebelum hari raya ini, ada amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada puasa tarwiyah, yang kedua ada puasa Arafah. Puasa tarwiyah yaitu 2 hari sebelum pelaksanaan hari raya Idul Adha atau hari kurban, dengan niat, saya ulangi lagi, niat puasa tarwiyah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu soma tarwiyata sunnata lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu soma tarwiyata sunnata lillahi ta'ala. Saya berniat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah.
tepatnya 2 hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang kedua, ada puasa sunnah Arafah dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma arafata sunnata lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma arafata sunnata lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Anakku sekalian, selanjutnya akan saya jelaskan tentang Idul Adha atau disebut Hari Kurban. Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban atau Idul Adha adalah menyembelih binatang ternak pada Hari Raya Nahr. Hari Raya Nahr atau disebut Idul Adha. Dan Hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Perlu diketahui untuk hari raya sekalian, yaitu tepatnya sekarang pada tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, yang insya Allah pada bulan ini datang pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Selanjutnya anak sekalian, untuk hukum kurban, hari raya kurban ini, hukum kurbannya yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yaitu anakku sekalian, perlu diketahui bahwasanya dasar hukum pelaksanaan kurban yaitu ada di Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2 yang seperti tadi yang dibaca, fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, umirtu bin nahri wa wa sunnatul lakum, rawahu at-Tirmidzi, yang artinya aku diperintahkan untuk berkorban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. Oleh karena anakku sekalian, perlu diketahui bahwasannya korban itu hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, jangan lupa untuk pelaksanaan hari raya Idul Adha ini ada beberapa ketentuan yang harus dikerjakan, yaitu seperti sholat pada umumnya, yaitu ada niat. Untuk niat sholat Idul Adha akan saya bacakan, usolli sunnata Idul Adha raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, usolli sunnata Idul Adha raqataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala, yaitu pelaksanaannya pada tanggal 10 Zulhijjah, yang insya Allah berketepatan pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Anak sekalian yang sedang belajar di rumah, sekilas sejarah tentang Hari Raya Idul Adha atau disebut Hari Raya Kurban. Anak sekalian, selanjutnya akan ada video Islami tentang sejarah Hari Raya Idul Adha.
Cukup sekian penyampaian sejarah, perkenalan, wawasan, pengetahuan tentang Hari Raya Idul Adha dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.